Putin selalu bersikap paranoid. Dia adalah mantan anggota KGB yang tidak pernah bisa melepaskan akar masa lalunya. Paranoia sangat bermanfaat bagi Putin. Itu membuatnya tetap berkuasa melalui pembersihan, memperjelas kepada siapapun yang mungkin berpikir untuk memberontak bahwa menjadi terlalu besar kepala bisa berujung pada kecelakaan tak terduga di dekat jendela yang terbuka. Paranoia Putin selalu mendukung kekuasaannya, tapi ada sesuatu yang berbeda dengan paranoia Putin sekarang. Putin bukan lagi orang yang menggunakan paranoianya sebagai kekuatan super. Ketidakpercayaan yang terus-menerus terhadap segala sesuatu di sekitarnya kini dibalut dengan rasa takut yang sangat besar. Kenapa? Ukraina yang membuatnya seperti itu. Hal itu telah membuat Putin menjadi orang paling paranoid di dunia, dan itu bisa menjadi awal kejatuhannya. Di Moskow, iring-iringan mobil melaju kencang di jalanan, terlihat resmi. Mobil-mobil hitam besar bergerak berbaris, jelas membawa Presiden Putin. Orang Rusia pada umumnya akan melihat iring-iringan mobil itu dan mengira bahwa Putin sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang penting, mungkin rapat di Kremlin, atau sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan pidato kepada rakyat. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa iring-iringan mobil itu seringkali kosong. Itu hanyalah umpan yang digunakan oleh Putin untuk mengecoh siapapun yang mungkin mengawasi agar mereka mengira dia menuju ke satu arah, padahal sebenarnya dia pergi ke tempat lain. Dan saat mobil-mobil umpan itu melaju, pemimpin Rusia mungkin berada di tempat yang sama sekali berbeda. Bahkan tidak bisa dilacak karena dia tidak melewati jalan-jalan yang ada di peta Rusia manapun. Bersembunyi di dalam kereta lapis baja, Putin mungkin sedang menuju ke salah satu kediamannya atau ke salah satu bunker lainnya melalui jaringan rel kereta rahasia yang dibangun khusus untuk dirinya saja. Paranoia, Putin sudah di luar kendali. Setiap perjalanan yang dia lakukan sekarang membutuhkan beberapa tipuan dan umpan palsu karena dia sangat berusaha menghindari perhatian saat sedang bepergian. Itu menurut laporan New York Times tanggal 12 Agustus yang mengatakan bahwa paranoia Putin sekarang sudah begitu dalam sehingga dia mengambil setiap tindakan yang bisa Anda bayangkan. Dan bahkan lebih dari itu, tindakan yang tidak akan pernah dipikirkan oleh orang waras sekalipun hanya untuk menjaga dirinya tetap di bawah radar dan keluar dari bidikan operator drone jarak jauh Ukraina. Satu-satunya tujuan Putin sekarang adalah bertahan hidup dalam perang yang ia mulai, sampai-sampai para jurnalis di negaranya sendiri mencoba mencari tahu di mana dia berada dengan melacak layunya tanaman di kantornya. Ketika tanaman-tanaman itu layu, itu adalah tanda bahwa tidak ada yang merawatnya, yang berarti Putin tidak berada di kantor. Putin membutuhkan misteri itu. Paranoia yang sangat kuat yang selalu ada semakin diperparah selama pandemi COVID-19. Hal itu semakin meningkat ketika Ukraina mengembangkan kemampuan untuk menyerang Rusia dengan drone dan menjadi semakin parah setelah kampanye Amerika tahun 2026. Hal itu mengakibatkan tergulingnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Dan kita bisa melihat paranoia yang semakin meningkat itu terlihat jelas setiap kali Putin semakin jarang tampil di depan publik. Ambil contoh kunjungan pemimpin Rusia itu ke Novosibirsk pada 11 Agustus. Pertama, media United 24 melaporkan bahwa Putin tiba dalam lindungan malam untuk sebuah acara di mana ia akan meresmikan sumber foton sirkular Siberia di Science City Koltsovo. Putin tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk menyatakan kehebatan ilmiah Rusia, meskipun sebenarnya ia lebih memilih bersembunyi di salah satu bunker miliknya. Jadi dia tetap pergi, tapi hanya setelah para pengawal keamanannya memastikan bahwa petugas polisi ditempatkan setiap 50 meter di sepanjang rute yang ia lalui menuju Novosibirsk. Warga diminta untuk tetap di dalam rumah, menutupi jendela mereka, dan menjauh dari kaca. Pesannya jelas, jika kami bahkan hanya berpikir bahwa Anda sedang melihat Putin, Anda akan mendapat masalah. Tidak akan ada peralatan optik atau elektronik yang digunakan oleh siapapun. Tidak ada apapun yang bisa membocorkan posisi Putin. Penghalang logam didirikan, jalan-jalan diblokir, dan pembatasan pergerakan diberlakukan. Semua itu hanya agar Putin bisa memotong pita dan memberikan pidato singkat. Ini benar-benar konyol. Pengamanan yang gila-gilaan untuk melindungi seorang pemimpin kuat yang seharusnya melambangkan kekuatan Rusia. Tapi bagi Putin, semua yang sudah kami jelaskan sejauh ini adalah kejadian sehari-hari. Itulah realitas hidupnya sekarang. Hidup dalam ketakutan akan serangan, baik dari drone Ukraina maupun dari sesuatu atau seseorang yang jauh lebih dekat dengannya. Paranoia itu lebih dalam, jauh lebih dalam. Semua yang telah kami bahas sejauh ini hanyalah beberapa laporan terpisah dan contoh bagaimana Putin menjadi sangat takut terhadap ancaman. Masih ada lagi. Contohnya adalah kantor-kantor duplikat. Dalam sebuah laporan pada Desember 2025, Radio Free Europe Radio Liberty mengungkapkan bahwa sebuah investigasi yang memeriksa puluhan jam rekaman kantor utama Putin menemukan bahwa pemimpin Rusia itu ternyata tidak hanya memiliki satu kantor saja. Dia memiliki setidaknya 3 kantor, masing-masing merupakan cloning dari yang lain dan dirancang agar tampak identik. Kenapa? Untuk alasan yang sama seperti rel kereta rahasia dan iring-iringan mobil umpan. Putin sangat ingin memastikan bahwa tidak ada yang tahu di mana dia sebenarnya berada pada waktu manapun. Dan dia tentu saja tidak ingin siapapun tahu bahwa dia berada di kantor tertentu yang bisa menjadi target.
Tipu muslihat ini baru ditemukan karena ada sedikit ketidaksempurnaan di kantor-kantor yang berbeda. Penempatan gagang pintu di sini atau sambungan dinding yang berbeda di sana adalah satu-satunya petunjuk bahwa Putin memiliki kantor-kantor duplikat, dan itu hanya akan diketahui oleh orang-orang yang sangat jeli. Orang biasa yang menonton pidato Putin atau melihat rekaman yang diterbitkan Kremlin saat ia bekerja tidak akan tahu bahwa dia bisa saja berada di Valdai atau Sochi, bukan di kantor Novaya Gorod miliknya yang sudah diketahui semua orang. Kantor-kantor ini bukanlah sebuah eksperimen. Ini adalah institusionalisasi dari paranoia gila Putin, praktik standar bagi seorang pemimpin yang terus-menerus mewaspadai kemungkinan bahwa drone Ukraina bisa datang kapan saja. Praktik standar lain di dunia, tipu daya Putin termasuk penggunaan strategi conciergerie yang secara harfiah diterjemahkan menjadi barang kalengan. Strategi ini melibatkan rekaman-rekaman Putin di salah satu kantornya saat ia bekerja, menerima telepon, dan melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan seorang presiden. Hanya saja, rekaman itu tidak langsung dirilis ke rakyat Rusia. Rekaman itu disimpan terlebih dahulu. Kremlin sering menyimpan rekaman-rekaman ini selama berbulan-bulan sebelum merilisnya di televisi pemerintah. Seringkali dalam laporan yang bertujuan meyakinkan rakyat Rusia bahwa Putin bekerja keras di kantornya. Padahal kenyataannya dia sama sekali tidak berada di dekat meja manapun, kecuali yang ada di bawah tanah, di sebuah bunker entah di mana. Dalam beberapa tahun terakhir, jurnalis menemukan setidaknya 10 contoh video rekaman ini dipublikasikan dalam rentang 2 bulan, dengan lebih banyak lagi yang muncul kemudian. Ini adalah lapisan lain dari strategi kantor tiruan itu. Vladimir Putin bukan hanya memiliki setidaknya 3 kantor yang hampir persis sama, tetapi kemungkinan besar dia tidak berada di salah satu kantor itu ketika Kremlin mengklaim bahwa dia ada di sana. Kita bisa bilang satu hal, Vladimir Putin pasti akan menang medali emas jika ada kejuaraan dunia petak umpet. Tentu saja, Kremlin membantah semua ini, seperti yang disorot oleh New York Times. Dan setelah penyangkalan, datanglah penolakan untuk memberikan komentar lebih lanjut. Yang kita semua tahu adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa kamu berkata jujur. Terlepas dari sarkasme itu, mari kita kembali ke rel kereta rahasia itu. Itu bukan tambahan baru di landscape Rusia. The New York Times melaporkan tentang hal itu pada tahun 2021, mencatat bahwa penduduk di Valdai mengatakan kepada media tersebut bahwa jalur kereta api baru yang aneh telah muncul di kota itu, yang tidak ada satupun yang bisa ditemukan di peta manapun. Gambar satelit kemudian mengkonfirmasi keberadaan jalur-jalur itu, bersama dengan helipad yang terhubung ke stasiun kereta api baru. Semuanya terhubung ke kompleks Valdai milik Putin. Tidak ada kereta atau helikopter yang membawa siapapun selain Putin yang dapat menggunakan jalur ini atau mengunjungi stasiun Valdai. Dan ketika Putin naik kereta, dia melakukannya dengan gaya penuh ketakutan yang kini jadi ciri khasnya. Lapis baja di mana-mana untuk Tuan Putin. Itu menurut CNN yang menerbitkan laporan tentang apa yang mereka sebut sebagai kereta hantu Putin pada tahun 2023. Sangat berlapis baja dan dilengkapi dengan semua fasilitas yang diinginkan seorang diktator, termasuk gym, spa, dan apa yang disebut oleh media tersebut sebagai peralatan kecantikan. Itu termasuk mesin frekuensi radio yang konon dapat meningkatkan kekencangan kulit seseorang. Mungkin Putin sama takutnya terhadap dampak waktu seperti halnya terhadap drone Ukraina. Gerbong kereta itu dibangun pada tahun 2018. Ironisnya, sebagian besar peralatan gym yang dipasang di gerbong itu dibuat di Amerika Serikat, dan ruangan utama yang digunakan Putin dilengkapi secara khusus untuk mencegah penggunaan segala jenis alat penyadap. Kamu mungkin berpikir bahwa Air Force One itu mengesankan. Kamu bahkan mungkin berpikir bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedikit berlebihan ketika diam-diam mengganti pesawat saat terbang dari KTT NATO di Ankara karena adanya potensi ancaman upaya pembunuhan oleh Iran, meninggalkan beberapa anggota kabinetnya di pesawat yang kemudian menjadi pesawat umpan dalam proses tersebut. Tapi ini adalah tingkat paranoia yang berbeda dari Putin. Dan jika kita membandingkan kedua pemimpin tersebut, pasukan keamanan Putin jelas lebih unggul. Menurut media Prancis LCI, Dinas Rahasia Amerika memiliki sekitar 7.000 agen. Lembaga setara di Rusia, FSO atau Dinas Perlindungan Federal, memiliki 50.000 anggota. Termasuk sebuah kelompok yang dikenal sebagai Resimen Kremlin, yang hanya ada untuk menjaga kompleks kepresidenan di jantung Moskow. Tugas yang aneh, mengingat sekarang sudah jelas bahwa Putin berusaha menghabiskan waktu sesedikit mungkin di ibu kota Rusia. Bagaimanapun, dia tentu tidak ingin menjadikan dirinya sebagai target. Dan pada akhirnya, itulah inti dari semua paranoia ini. Putin berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dia selalu berpikir seperti itu. Paranoia yang dulunya menjadi alat yang dia gunakan untuk mempertahankan kekuasaannya, kini telah menjadi beban berat di pundaknya, dan Ukraina adalah alasannya. Tapi sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan. Kami sudah menyinggung hal ini sebelumnya, tetapi meningkatnya paranoia yang selalu ada dalam diri Putin mulai terjadi selama pandemi. Dalam sebuah laporan pada September 2020, The New York Times mengungkapkan bahwa Putin membuat klaim besar-besaran tentang Rusia yang telah menaklukkan COVID-19. Semua itu terjadi saat dia hidup dalam gelembung yang benar-benar bebas virus di rumah,
jarang keluar untuk tampil di depan umum, dan mewajibkan siapapun yang ingin menemuinya untuk menjalani karantina dalam waktu lama sebelum dia mengizinkannya. Itu sangat khas Putin. Bicara besar-besaran sementara kamu bersembunyi dan pura-pura tidak takut pada hal yang kamu klaim sudah kamu taklukkan. Ukraina sangat tahu pendekatan seperti itu. Pada satu titik, anggota FSO menghubungi sebuah perusahaan dengan permintaan untuk membangun terowongan bergerak yang bisa menyemprotkan orang dengan awan disinfektan dalam sekejap. Semua itu demi melayani ketakutan Putin terhadap virus di balik pandemi. Semua ini terjadi saat Putin dan Kremlin merayakan lockdown pertama Rusia, yang bukan kebetulan terjadi sebelum referendum 1 Juli 2020 yang, jika hasilnya sesuai keinginan Putin, akan memungkinkan dia tetap berkuasa hingga tahun 2036. Putin bersembunyi, lockdown dicabut terlalu dini. Kasus COVID-19 meningkat 3 kali lipat hanya dalam 2 minggu. Jika kita pikir kita mulai melihat tanda-tanda kegilaan dari respons berlebihan Putin terhadap pandemi, hasil tak terduga dari perangnya di Ukraina benar-benar membuatnya kehilangan kendali. Ukraina seharusnya tidak pernah bisa menyerang Rusia, bahkan Ukraina seharusnya tidak bisa mempertahankan diri. Putin mengira tentaranya akan dengan mudah menggilas Ukraina dan merebut Kiev hanya dalam hitungan hari. Tapi bahkan setelah itu tidak terjadi, Putin tidak terlalu khawatir. Ukraina tidak memiliki senjata jarak jauh dan tentu saja tidak ada yang bisa menjangkau cukup jauh untuk menyerangnya di salah satu kediaman atau kantornya. Lalu datanglah drone. Dan selama bertahun-tahun, Ukraina terus mengembangkan drone-nya hingga kini memiliki arsenal UAV lengkap yang dapat menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer. Dan begitu saja muncul ancaman jarak jauh terhadap Rusia yang membuat Putin kehilangan akal sehatnya. Banyak dari langkah-langkah yang telah kita bahas sejauh ini dalam video ini menjadi garis waktu yang menunjukkan ketakutan Putin yang terus berkembang. Sekarang, di tahun 2026, Putin hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa drone Ukraina bisa menyerangnya kapan saja. Kita melihat hal itu selama parade Hari Kemenangan Rusia di bulan Mei. Perayaan kepahlawanan Rusia selama Perang Dunia Kedua ini telah diubah menjadi ajang unjuk kekuatan di bawah Putin yang menggunakan acara tersebut untuk menunjukkan kekuatan dengan menampilkan senjata dan tank yang berparade di jalanan. Tapi tidak di tahun 2026. Perayaan Hari Kemenangan terbaru telah mengalami pengurangan besar-besaran dalam pertunjukan peralatan militer di Moskow karena Putin khawatir bahwa pertunjukan seperti biasanya bisa menarik serangan drone Ukraina. Dan itu adalah hal terakhir yang dia inginkan di sebuah acara di mana dia harus tampil. Jadi parade itu akhirnya tidak menjadi sesuatu yang istimewa, semua karena paranoia Putin. Tetap saja, meskipun kita mungkin mengejek Putin karena begitu takut dengan drone Ukraina sehingga dia mengambil semua tindakan gila ini, paranoianya tidak sepenuhnya tanpa alasan. Ukraina bisa menyerang hampir apa saja dengan drone-drone miliknya, dan mereka terus-menerus melakukan serangan jarak jauh ke Rusia untuk membuktikan hal itu sepanjang tahun 2026. Pesan bahwa kamu bisa lari tapi tidak bisa bersembunyi terdengar paling keras pada bulan Juli, ketika drone-drone Ukraina menempuh jarak sekitar 2.500 km untuk melakukan serangan langsung ke kilang Omsk di Siberia. Dan begitu saja, bahkan wilayah Rusia di Asia pun tidak lagi aman. Putin pasti melihat itu dan tahu bahwa dia harus tetap bersembunyi. Kecuali dia ingin lari sampai ke wilayah paling timur Rusia, dia benar-benar tidak bisa menampakkan diri tanpa langkah-langkah seperti yang kita lihat saat kunjungannya ke Novosibirsk. Bahkan jika dia memutuskan untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa menjaga jarak yang cukup antara dirinya dan drone-drone Ukraina untuk waktu yang lama. Dia sudah tahu bahwa Ukraina bisa menyerang Kremlin kapan saja mereka mau. Ukraina pertama kali melakukannya pada Melian Mei 2023 dan sejak itu mereka telah berhasil mengirim drone ke wilayah Moskow beberapa kali. Tapi melarikan diri juga bukan pilihan. Pada 24 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa para pengembang drone di negaranya sedang mengerjakan UAV jarak jauh baru yang mampu menempuh jarak antara 5.000 hingga 10.000 km. Drone-drone itu akan siap pada suatu waktu di tahun 2027, kata Zelensky. Jika itu benar, maka secara harfiah tidak akan ada tempat di Rusia yang bisa didatangi Putin di mana dia akan merasa aman. Dan dengan Ukraina yang semakin banyak menggabungkan AI ke dalam drone-drone mereka, membuatnya semakin sulit diganggu oleh pengacau sinyal, Putin bahkan tidak bisa mengandalkan jaringan pertahanan udara Rusia yang sudah rapuh untuk melindunginya. Tidak heran dia ketakutan. Memang seharusnya begitu. Ukraina telah mengubah orang kuat politik Rusia menjadi sosok yang lemah. Jadi di mana posisi Putin sekarang saat dia bepergian dengan kereta lapis baja di rel rahasia sambil mengirim iring-iringan palsu ke kantor tiruan untuk merilis rekaman yang sudah disiapkan? Semua itu agar tidak ada yang tahu di mana dia berada? Yah, pertanyaan itu sendiri sudah cukup menjelaskan semuanya, bukan? Putin telah menciptakan gelembung di sekeliling dirinya yang membuatnya benar-benar terlepas dari kenyataan. Pada dasarnya, dia hidup dalam sebuah negara di dalam negara dan sudah seperti itu selama bertahun-tahun. Itu menurut Gleb Karakulov, mantan petugas keamanan Rusia yang membelot dari negaranya pada tahun 2022. Yang menggambarkan Putin sebagai seorang pria yang secara patologis sangat takut akan nyawanya, sambil menambahkan, Presiden kita sudah kehilangan kontak dengan dunia.
Dia telah hidup dalam kepompong informasi selama beberapa tahun terakhir, menghabiskan sebagian besar waktunya di kediamannya yang oleh media dengan sangat tepat disebut sebagai bunker. Dan saat dia mengisolasi dirinya, lingkaran orang-orang yang dia percayai semakin lama semakin kecil. Hanya sedikit orang di Rusia yang benar-benar dipercaya oleh Putin, dan mereka yang didengarkannya pun memiliki kepentingan mereka sendiri. LCI mengklaim bahwa hanya kepala FSO dan Garda Nasional Rusia yang bertugas melindungi Putin yang dipercaya pada tahun 2026. Dan kedua orang itu pasti ingin melihat organisasi mereka menjadi lebih kuat. Jadi bisa dipastikan mereka akan mengumbar kata-kata manis apapun ke telinga Putin agar itu terjadi. Seorang pembelot lain bernama Vitaly Bryzatsky mengatakan kepada media Rusia TV Rain pada September 2023 bahwa Putin bahkan tidak mempercayai pengawal pribadinya sendiri. Saat menuju ke kediamannya di Crimea, kata Bryzatsky, Putin akan memberitahu pengawal pribadinya bahwa dia akan tiba di dua bandara yang berbeda. Lalu seringkali tidak muncul di salah satu pun dari kedua bandara itu karena dia mengambil rute yang berbeda. Bryzatsky menggemakan pernyataan Karakulov dengan mengatakan, begitulah besarnya rasa takut pria ini terhadap nyawanya sendiri. Dan jika Anda berpikir beberapa pengawal yang diizinkan Putin untuk mendekatinya bisa membawa sesuatu yang sesederhana ponsel pintar, maka pikirkan lagi. Putin sama takutnya pada dunia digital seperti pada dunia nyata, jadi dia juga mengisolasi dirinya dari hal itu. Putin menyatakan bahwa dia tidak memiliki ponsel pintar pada tahun 2018, dengan alasan bahwa ponsel seperti itu membuat Anda berisiko diketahui lokasinya. Pembatasan internet yang terus-menerus dilakukan Putin di Rusia yang telah menyebabkan penurunan penggunaan hingga 40% di beberapa wilayah, dan diperkirakan akan menyebabkan penurunan sebesar 10% di seluruh Rusia pada akhir tahun 2026, memperkuat paranoianya. Tidak ada akses internet berarti kemungkinan lokasi dia ditemukan jadi lebih kecil. Kemungkinan musuh di dalam negeri atau luar negeri bersekongkol melawannya juga jadi lebih kecil. Drone juga lebih sulit menembus karena sinyal internet seluler bisa mengganggu pertahanan udara. Yang terakhir itu adalah alasan resmi Kremlin untuk pemadaman internet yang terus-menerus. Omong-omong, Putin yang selalu menjadi budak paranoia sekarang adalah orang paling ketakutan di seluruh dunia. Dan itu semua adalah ulah Ukraina. Pemimpin Rusia kini harus menghabiskan tahun-tahun terakhirnya hidup dalam gelembung, terpisah dari negara yang ia pimpin, dan semakin bersedia menyerahkan kekuasaan kepada orang lain selama mereka bisa menjaga segalanya dan semua orang tetap menjauh darinya. Putin terjebak di dunianya sendiri, dunia yang dipenuhi begitu banyak kepalsuan dan penipuan sehingga dia menipu dirinya sendiri sama parahnya seperti siapapun. Inilah takdir Putin. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan menimpanya. Dan bahkan jika itu tidak pernah terjadi, itu sudah menjadi kemenangan besar bagi Ukraina. Pria kuat dalam politik Rusia telah terbongkar sebagai pria kecil yang penuh ketakutan. Dan keadaan hanya akan semakin buruk bagi Putin ke depannya. Meski menurut pemimpin Rusia menjadi dirinya sendiri sangat berbahaya, saat ini jauh lebih berbahaya menjadi salah satu kroninya. Komandan pasukan Dirgantara Rusia, Kolonel Jenderal Alexander Chaiko, merasakan sendiri hal itu dalam pengeboman brutal pada 1 Agustus di sebuah restoran tempat ia mengadakan pesta. Peristiwa ini hanyalah sinyal lain untuk Putin. Para pembunuh itu beroperasi di Moskow dan beberapa dari mereka datang membawa hadiah. Cari tahu lebih lanjut dengan menonton video kami, tapi sebelumnya jangan lupa untuk berlangganan kanal militer ini agar Anda tidak ketinggalan analisis kami tentang kejiwaan Vladimir Putin yang terpecah. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.